Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Puji Pilax. Nah guys, di video kali ini aku mau ceritain ya pengalaman aku awal pertama aku datang ke PT sampai aku bisa sampai ke Taiwan. Nah guys, apa aja sih yang aku lewati di masa proses aku mau berangkat ke Taiwan ya. Jadi pada saat pertama aku masuk ke PT ya, aku tuh udah nyiapin dokumen dari sebelum aku cari job ke Taiwan gitu guys. Jadi dokumen aku itu kan banyak yang salah ya, dari mulai kayak nama gitu kan, karena nama di kartu keluarga aku itu Puji Rahmawati kan. Nah sedangkan di data aku yang lain kayak KTP, terus juga kayak ijazah, terus juga akta lahir, itu nama aku tuh cuma Puji aja. Jadi waktu itu aku harus ngebenerin dulu data aku gitu loh guys. Nah jadi karena untuk masuk ke Taiwan itu kita itu data itu harus sesuai semua. Karena kenapa? Kalau data kita nggak sesuai semuanya ya kan, takutnya itu pada saat kita proses ya, contohnya seperti teto. Karena ke Taiwan itu untuk mendapatkan visa itu nggak mudah. Jadi kita itu harus ngelewatin yang namanya teto dulu. Nah teto itu adalah pemeriksaan dokumen kita ya, apakah sesuai apakah enggak ya. Nah jadi pada saat aku sebelum berangkat ke PT itu ya, aku udah nyiapin dokumen ya, dokumennya itu udah sesuai semuanya. Jadi itu pas ke PT itu dari pihak PT itu nggak perlu pemeriksaan apa lagi gitu kan, tinggal periksa gitu kan, nggak usah dibenerin lagi gitu. Nah dan setelahnya itu aku ke PT itu sendirian guys. Jadi aku dari Cianjur ke PT aku ya, PT-nya itu di Pasar Rebo ya. Jadi aku sendirian karena aku tuh nggak punya sponsor, jadi aku datang ke PT langsung ya. Nah pas waktu aku udah langsung datang ke PT, sudah itu aku langsung di interview ya. Di interview ditanyain apa sih alasan kamu masuk ke pengen kerja ke luar negeri gitu kan, terus nama kamu, pokoknya kita interview data pribadi kita lah gitu ya. Terus kita juga ditanyain apakah kita bisa masak, terus kita juga ditanyain apakah kita bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah jadi sudah sampainya di PT ya, kita udah kayak ya udah interview ya kan, terus kita juga udah tanda tangan, isi data dan lain sebagainya ya. Nah sesudah isi data seperti itu ya, kita itu cek body. Jadi kita itu dicek body ya. Oke, cek body dulu. Kenapa sih harus cek body? Karena takutnya kita itu ada tato, terus juga takutnya kita itu udah pernah sesar gitu kan, udah pernah operasi sesar atau operasi apalah yang memang operasi itu belum 2 tahun. Jadi kalau udah 2 tahun ke sana baru boleh bisa berangkat ke luar negeri gitu kan. Jadi kalau operasinya itu sebelum 2 tahun ya, jadi pihak PT itu nggak mau, istilah katanya itu nggak mau nanggung kalau terjadi apa-apa sama TKI gitu kan. Nah jadi aku tuh setelah cek body semuanya, setelah kita cek body kita cek urin, karena di PT aku itu takut ada yang hamil gitu. Jadi kalau seandainya hamil kan berangkat ke luar negeri itu sangat repot ya. Jadi takutnya nanti itu ketahuannya itu mau udah di luar negeri kan repot banget gitu kan, PT juga rugi gitu. Nah jadi kita cek tes urin. Nah setelah tes urin ya, kita langsung medikal ya. Kita langsung medikal di tempat medikal seperti biasa. Mungkin kalian juga tahu lah tes kesehatan, dari mulai tensi darah, terus juga ambil darah gitu kan, terus juga tes mata dan lain sebagainya. Jadi itu di tempat medikal guys. Nah sesudah medikal itu ya, kita itu pulang ke PT. Jadi nunggu selama 1 hari. Jadi besoknya itu kayak contoh medikal tuh hari ini ya, besok itu hasilnya itu baru keluar ya. Jadi nggak langsung hari itu keluar juga. Jadi kita tunggu 1 hari 1 malam gitu kan, terus besoknya diumumin siapa yang fit, siapa yang nggak fit gitu ya kan.
Nah kalau seandainya kita udah fit ya, contoh kalau kita belum bawa barang-barang, contoh kita belum bawa baju, belum bawa apa, kita boleh pulang dulu ke rumah ambil barang. Tapi kalau seandainya kayak aku dulu udah langsung bawa barang gitu, jadi aku nggak sempat pulang. Jadi setelah aku medical fit, aku langsung proses di situ. Nah setelah langsung proses itu, kita itu di PT itu belajar ya, belajar bahasa, terus juga kita juga belajar masak, contoh masakan Taiwan lah gitu yang kita nggak tahu gitu kan, Chinese food lah gitu kan. Terus terus juga di situ kita itu bersih lah, beres lah, kita juga diajarin kayak gitu, dilatih cara, karena kan pergi ke luar negeri itu kita itu nggak asal ya, karena apalagi kan kalau kita kerja di Indonesia ya, mau kerja itu tinggal masuk aja gitu kan, udah bosnya udah cocok sama kita masuk langsung ke rumah bos, mau kita kerja kayak gimana juga nggak ini kan. Tapi kalau pergi ke luar negeri kan kita tuh harus tahu sopan santun gitu, karena kalau nggak tahu sopan santun yang ada bos kita bilang kalau kita tuh limau atau kita nggak ada sopan santunnya sama sekali gitu. Nah jadi tuh kita itu diajarin kayak tata krama gitulah gitu. Nah jadi sesudah itu sudah proses ya, seiring berjalannya waktu proses gitu kan, sambil belajar bahasa ya. Aku waktu itu belajar bahasa karena di PT aku tuh belum ada guru Mandarin ya, jadi aku tuh ditempatkan di balai latihan kerja, jadi di BLK gitu. Nah aku tuh dipindahin ke balai latihan kerja. Di situ aku selama 2 bulan lebih aku latihan bahasa gitu kan. Terus jadi sekalian kita belajar itu ya, kita itu juga kita juga sambil proses. Jadi contoh kalau seandainya kayak saya belum pasporan gitu kan, nah jadi kita tuh sambil belajar di situ tuh kita sambil pasporan. Jadi karena pasporan itu kan cuma rekaman ya, setelah ke Disnaker ya kan, contoh kalau aku dari Cianjur ya ke Disnaker Cianjur untuk mengambil ID. Jadi kalau udah ada ID ini baru kita bisa pasporan gitu. Nah waktu aku ke Disnaker itu Cianjur itu benar-benar ribet banget ya, susah banget. Karena kenapa? Aku itu sampai nunggu, jadi dari pengajuan dokumen gitu kan, dari pengajuan itu kurang lebih 3 minggu aku baru diterima untuk interview ya. Dan interviewnya juga harus bawa orang tua atau wali kita ya. Terus waktu itu kan papa aku nggak bisa pergi ya, karena papa aku tuh mabok kendaraan, jadi bikin surat dari desa bahwa keterangan papa aku tuh sakit, jadi nggak bisa pergi gitu. Jadi mama aku yang pergi ya kan ke Disnaker itu nemenin aku untuk interview ya kan. Nah di Disnaker itu kita dijelasin kayak gaji-gaji TKW Taiwan itu segini gitu kan, pokoknya dikasih pencerahan gitu, jadi jangan kurang dari sekian gitu kan. Nah setelah tanda tangan dan keluar ID-nya juga itu tuh masih lama lagi. Aku nunggu kurang lebih 1 minggu setelah aku interview aku baru keluar ID. Sumpah waktu itu aku bener-bener kayak udah pengen nyerah banget gitu, tapi aku selalu kayak optimis lah, insyaallah, karena emang kayak aku pengen banget gitu kerja ke luar negeri gitu kan. Nah terus sesudahnya keluar ID nih, aku tuh langsung kita tuh langsung proses untuk bikin pasporan. Jadi kalau pasporan itu nggak lama ya, pengajuan langsung diterima, udah langsung kita rekaman ya. Pasporan itu nggak simpel banget, kita cuma rekaman, ditanyain data kita, terus kita dipoto, udah gitu aja, simpel kan. Nah setelah kita pasporan sudah, nah kan setelah pasporan sudah itu tuh kita itu langsung, kalau yang belum ujian ya kan, ujian BLK ya, dapat sertifikat BLK itu, kita itu diharuskan dapat sertifikat BLK ya, balai latihan itu kita kita diperlukan sertifikat itu. Jadi kalau yang belum ujian harus segera ujian, jadi diujiankan. Setelah diujiankan ya kan, terus aku pulang lagi ke PT ya, kita semua yang tadinya di BLK itu pindah ke PT lagi. Nah sesudah di PT ya, kita itu langsung tanda tangan job ya. Jadi job itu oh ya guys, terus juga sebelum aku lupa ya, sebelum kita tanda tangan job itu sempat interview sama agensi. Jadi biasanya kalau sama agensi ya kita ditanya barang-barang kita itu, barang-barang di rumah pakai bahasa Mandarin gitu ya kan. Oke, jadi setelah kita datang jobnya, kita datang job, nah jobnya itu udah kita tanda tangan gitu kan.
eh, ada lembaran job itu ya, apa perjanjian kontrak itu banyak banget yang harus tanda tangan gitu. Sampai berapa lembar gitu kan, terus tanda tangan itu harus sama lagi. Pokoknya itu, karena kalau kita nggak ada PK ya, nggak ada perjanjian kontrak, kita tuh nggak bakalan bisa turunin visa ya. Jadi setelah kita tanda tangan kontrak, langsung semua dokumen sudah siap, kita langsung pengajuan TETO ya, pengajuan TETO. Nah, pengajuan TETO ini yang seingat aku sih nggak lama ya, 3 hari terus langsung kita interview gitu ya kan. Waktu itu aku TETO sempat mental karena kesalahan dari pihak PT ngetik salah satu dokumen ya, terus ngetiknya itu salah, jadi dokumen aku tuh sempat mental. Nah, terus setelah itu aku pulang lagi gitu kan, terus benerin dokumennya, pengajuan lagi. Terus hari Seninnya itu, kedepannya itu hari Senin, aku langsung dipanggil untuk TETO lagi. Nah, setelah itu alhamdulillah aku udah gak mental ya. Sesudah aku TETO, setelah TETO ini kita langsung pengajuan PAP. Nah, setelah PAP ini ya, PAP itu adalah pembekalan akhir pemberangkatan. Nah, jadi kalau seandainya kita udah PAP, kita udah pasti fix untuk terbang ya, untuk berangkat ke negara tujuan gitu kan. Nah, jadi apa sih, kenapa sih harus ngelewatin yang namanya PAP? Jadi PAP ini kayak semacam seminar ya kan, dikumpulin banyak TKI yang dimana di situ dijelasin apa sih yang boleh dilakukan, apa sih yang nggak boleh dilakukan, apa sih yang boleh dibawa, apa sih yang nggak boleh dibawa. Nah, jadi di PAP ini kita dijelasin apa sih kayak tentang ilmu-ilmu mau berangkat ke Taiwan ya, tentang pembekalan kita mau berangkat ke Taiwan atau ke negara tujuan itu apa aja gitu. Nah, jadi setelah PAP ini aku nunggu sekitar 2 minggu lebih deh ya. Nah, setelah 2 minggu ini aku baru berangkat ke Taiwan.